yang kalian harapkan atau ada himbauan barangkali ya terhadap abi atau ayah kalian? Silakan. Apa? Ini harapan kami, Papa tolong bisakah Papa kembali ke Islam? Karena meskipun Papa beragama Kristen saat ini, tolong jangan menghina Nabi. Karena itu Nabi yang kami sayangi. Dan pesan Mama itu sebelum meninggal, semoga Papa masuk Islam. Karena Mama kita sekeluarga utuh masuk surga semuanya. Itu ya Pak. Di sini kami harap Abi, ayah kami bisa sadar bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwasanya agama yang satu-satunya diridhoi Allah itu hanyalah Islam, Abi. Sadam tidak mengharapkan lagi. Sadam sangat merekomendasikan Abi untuk kembali ke agama Islam. Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih bertemu kembali dengan saya, Saifuddin Ibrahim. Saya mau menanggapi ajakan 3 anak saya agar saya kembali kepada Islam. Saya katakan bahwa saya hanya bisa hidup sebagai orang Kristen. Saya tidak bisa lagi menjadi orang Islam. Saya hanya bisa hidup di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus hidup di dalam saya. Anakku, kamu mengatakan bahwa Islam adalah solusi bagi semua permasalahan manusia. Tidak bisa demikian, anakku. Jadi, Kisah Rasul 3 ayat 19. Anakku, sadarlah dan bertobatlah agar seluruh dosamu diampuni. Anakku, kamu tetap mengajak saya untuk masuk, untuk menjadi orang Islam kembali. Kamu harus tahu, anakku, bahwa lampu listrik ini yang membuatnya adalah Thomas Edison, turunan Yahudi, yang membuat mesin diesel. Itu orang Yahudi. Yang membuat mesin jahit, Elias Howe, turunan Yahudi, anakku. Apa saja kecanggihan teknologi yang membuat adalah turunan Yahudi. Yang membuat pesawat terbang itu orang Yahudi. Wright bersaudara, turunan Yahudi. Kalau nggak ada turunan Yahudi yang membuat pesawat terbang, naik haji pakai onta. Tidak bisa, anakku. Kamu mengatakan Islam adalah solusi. Jawab dulu pertanyaan saya sebelum saya masuk Islam. Apa sumbangan Islam bagi dunia ini selain terorisme dan pembunuhan? Tidak ada. Semua kecanggihan teknologi ini adalah karena orang yang membaca Alkitab. Dan mereka adalah penemu-penemu. Indonesia sudah 70 tahun merdeka. Tidak ada satupun penduduk Indonesia ini yang memperoleh hadiah Nobel. Anakku, Fikri Khomeini, Saddam Hussein, dan Muammar Gaddafi, kembalilah kepada bapakmu ini. Beribu-ribu orang bertobat karena pemberitaan bapakmu. Berjuta-juta orang karena penginjilan bapakmu ini. Tidak sebanding nilainya daripada 3 kalian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jawab pertanyaan saya, anakku. Di manakah Nabi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang menyuruh pengikutnya mutar-mutar batu hitam 7 kali? Tidak ada. Kalau ada Nabi yang seperti itu di dalam Alkitab maupun di perjanjian lama, perjanjian baru, saya masuk Islam lagi, anakku. Keluaran 23 ayat 24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya,
dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dalam Imamat 26 ayat 1, anakku, dengar baik-baik. Janganlah kamu, hai Saddam Hussein, membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Jangan juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhanmu, Allahmu. Jadi jelas sekali, anakku, firman Tuhan melarang semua manusia untuk apapun alasannya datang menyembah, memutar-mutar batu atau apapun, anakku. Bahkan saya kenapa tidak setuju untuk mengikuti kakek kamu, bahkan mengikuti jejaknya. Ada upacara melempar setan pakai batu. Tidak ada dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yesus hanya mengatakan, hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus, setan akan ketakutan, akan lari tunggang langgang dari kehidupanmu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.